Sebagai upaya menghadapi virus corona di tanah air, Palang Merah Indonesia, Lembaga Biologi Molekuler, Ikman, serta Pemda DKI Jakarta untuk mengembangkan obat antivirus corona. Tahap pertama, pihak Ikman akan mengambil plasma konvalesen dari darah pasien COVID yang telah dinyatakan sembuh selama 4 minggu. Plasma darah ini nantinya akan diberikan kepada pasien yang dalam kondisi berat dengan jumlah virus yang masih banyak, sementara antibodinya belum bekerja. Antibodi yang terdapat dalam plasma darah pasien yang sudah sembuh diharapkan dapat memerangi virus yang ada dalam tubuh pasien COVID-19. Harus dilakukan di satu fasilitas biosafety level 3 karena kita akan langsung menguji kemampuan antibodinya dalam menetralisir virus. Jadi itu dilakukan terhadap virus yang hidup. Sementara itu, Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pihaknya mempersilahkan lembaga Ikman untuk menggunakan fasilitas pengolahan plasma yang dimiliki PMI. Jika menyebut, setidaknya PMI memiliki 15 fasilitas pengolahan plasma yang tersebar di 15 kota di Indonesia. Penggunaan plasma darah dari pasien COVID-19 yang telah sembuh sebagai terapi untuk pasien lainnya ini juga tengah dicoba di rumah sakit beberapa negara di Amerika Serikat dan Prancis. Sementara itu, Iran mengklaim telah berhasil menyembuhkan banyak pasien menggunakan plasma darah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Terkait terapi plasma darah dan peluang kesembuhannya, kita akan berbincang dengan Ratri Anidia, pasien positif corona nomor 3 yang kini telah sembuh. Selamat sore, Mbak Ratri. Selamat sore, Mbak. Iya, Mbak Ratri, apa kabar nih? Saat ini sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa? Iya, sudah lama kok. Sudah sejak keluar dari rumah sakit. Oke, Mbak Ratri, saya juga sempat lihat ya, memang di Instagramnya pun sempat di-upload beberapa minggu lalu sempat melakukan donor plasma darah untuk diberikan kepada pasien COVID-19 yang sedang dalam perawatan. Boleh diceritakan sedikit, Mbak Ratri? Iya, betul. Jadi waktu itu memang 2 minggu setelah kami sampai di rumah, sudah sembuh betul ya, sudah setelah 2 minggu pulang itu. Dari pihak RSPAD Gatot Subroto dan RSP Sulianti Saroso memang ada yang menanyakan apakah kami bersedia untuk mendonorkan plasmanya. Lalu saat itu juga darah aku diambil sampel tesnya, kemudian memang dinyatakan eligible untuk mendonorkan plasmanya. Lalu tanggal 18 April kemarin saya ke unit transfusi darah di RSPAD Gatot Subroto untuk diambil plasma darahnya. Begitu, Mbak. Prosesnya saat itu berapa lama kira-kira? Kalau untuk saya waktu itu memberikannya 200 cc plasma darah. Jadi per 100 cc itu waktu itu untuk saya memakan waktu 25 menit kisarannya. Jadi total untuk 200 cc sekitar 50 menit, tapi sekaligus gitu. Iya, Mbak Ratri, mungkin biasanya yang mau donor darah ini yang pertama ditanyakan, sakit nggak sih pada saat itu waktu prosesnya? Ya sakitnya sih biasa sih, Mbak, kayak sakitnya di awal pas jarumnya dimasukkan, dan memang jarumnya agak lebih besar ya daripada biasanya kalau menurut saya. Kemudian beberapa hari kemudian masih ada sisa kayak sisa luka sedikit, tapi nggak terasa sakit sekali. Hanya waktu itu yang saya rasakan selama 50 menit itu agak kesemutan dan tidak nyaman karena tangannya kan harus tetap diam di tempat, harus lurus, dan kalau nggak bisa bergerak-gerak karena kalau bergerak kan bisa mengganggu jarumnya dan salurannya. Begitu aja sih, Mbak. Kemudian setelah melakukan donor ini ada mungkin merasa lemas atau apa begitu? Enggak, kebetulan enggak. Tapi untuk saya tidak ada sama sekali. Tapi memang kalau kata dokter di saat itu yang memang kepalanya dari unit transfusi darah itu mengatakan kalau donor plasma memang biasanya tidak ada efek samping. Memang berbeda daripada donor darah biasa. Karena kalau donor darah biasa kan darah merah kita terambil semuanya. Dan kalau hanya plasmanya saja, kemudian darah merahnya kembali ke tubuh kita. Jadi sebenarnya kita tidak kehilangan apapun begitu. Oke, Mbak Ratri, ini awalnya memang dari pihak rumah sakit ya yang menanyakan apakah bersedia untuk memberikan donor darah. Iya, kan kalau kita kan memang bukan dari dunia medis, jadi tidak akan terpikir seperti itu. Kecuali kalau kita dengar berita dari negara-negara lain juga yang sudah waktu itu mulai melakukan terapi donor plasma ini ya.
Oke, Mbak Ratri sudah mendonorkan darah kan tanggal 18 April ya, hari ini sudah tanggal 30 April. Ada info nggak mungkin dari rumah sakit bahwa plasma darah dari Mbak Ratri ini digunakan atau berhasil digunakan untuk menyembuhkan pasien yang masih dalam perawatan? Belum sih Mbak, belum ada info seperti itu. Saya terakhir berhubungan karena saya menyampaikan kalau memang diperlukan lagi, saya bersedia untuk mendonorkan lagi. Tapi yang saya tahu itu, jadi 200 cc plasma darah saya untuk disumbangkan ke orang, lalu mungkin ada beberapa puluh cc yang masuk ke dalam laboratorium untuk penelitian pengadaan vaksin. Oke, apakah hal yang sama juga dilakukan oleh ibu dan adik Mbak Ratri yang kemarin juga sempat positif virus corona ya? Ya, saat itu belum, tapi mungkin nantinya akan. Oke, dan tadi Mbak Ratri katakan sebelum mendonorkan darah harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu ya, apakah memang ini darahnya ini bisa digunakan begitu untuk menyembuhkan pasien? Betul. Jadi dites apakah ada penyakit-penyakit mungkin yang terkandung di dalam sel-sel darahnya, seperti itu. Kalau Mbak Ratri sendiri pada saat masa perawatan, mungkin boleh diceritakan lagi sedikit, apa saja sih perawatan yang diterima selama kemudian masih terinfeksi positif COVID-19? Iya, waktu itu saya kan kondisinya tergolong yang asimptomatik atau yang gejalanya termasuk ringan. Jadi sebenarnya waktu saya diisolasi selama 10 hari itu tidak merasa ada sakit atau keluhan apapun, kecuali misalnya seperti ada sisa lendir di tenggorokan, lalu ada batuk-batuk, tapi sedikit sekali, betul-betul sedikit. Jadi penanganannya ya setiap hari itu para suster dan mantri mengecek aja. Jadi keadaan klinis kita dicek setiap hari seperti tensi darahnya, saturasi oksigen, dan juga suhu badan. Dan saya seperti waktu itu memang kebetulan keadaannya selalu baik, jadi tidak ada penurunan. Tapi lalu setiap hari juga dokter datang untuk melakukan kunjungan ke kami, ke kamar masing-masing ya, karena per kamar isolasi sendiri-sendiri. Begitu aja sih Mbak. Oke, Mbak Ratri mungkin terakhir nih imbauan untuk teman-teman yang sudah sembuh dan mungkin juga bisa mendonorkan plasma darahnya. Iya, semoga kalau memang yang bisa dan keadaannya betul-betul sudah sehat, bisa bersedia dan bisa menghubungi kontak-kontak yang terdekat seperti rumah sakit yang memiliki unit transfusi darah dan alat aferesisnya, atau mungkin pihak PMI juga bisa ya Mbak. Soalnya kalau menurut saya sih kita yang bisa mendonorkan sebenarnya nothing to lose gitu, nggak ada yang kehilangan karena plasma darah kita pun bisa terreproduksi dalam waktu yang cepat. Jadi kalau bisa membantu, kenapa tidak? Oke, terima kasih banyak Mbak Ratri sudah berbincang bersama kami di Special Report iNews.